Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bersama dengan sejarah beliau, dengan sirah Al-Mustafa alaihi afdalus salati wa atammus salam, untuk mengenalnya lebih dekat, untuk mengambil pelajaran dari kehidupannya, untuk mengambil mau'izah hasanah dari kesehariannya, entah itu bersama keluarganya ataupun para sahabatnya, atau bahkan bagaimana beliau menghadapi musuh-musuh dan lawannya. Pada malam hari ini insyaallah azza wa jalla ada beberapa kisah yang akan kita dengar, yang akan kita simak tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang yang memiliki kemaksiatan, menghadapi para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjatuh dalam kesalahan. Bagaimana beliau memberikan contoh kepada umat ini ketika suatu saat nanti umat ini menghadapi pula kondisi dan situasi yang sama yang beliau hadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan di sekitarnya, sekelilingnya para sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang yang mulia. Dan orang-orang yang mulia ini adalah pilihan-pilihan Allah. Namun agar kehidupan beliau dan kehidupan para sahabat menjadi pelajaran bagi umat-umat yang akan datang, maka Allah azza wa jalla tidak jadikan kehidupan mereka kehidupan yang tanpa salah. Allah azza wa jalla tidak menjadikan kehidupan para sahabat kehidupan yang maksum minal khata', kehidupan yang tanpa salah. Bahkan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita belajar bagaimana mereka kembali dan belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Belajar bagaimana mereka menemukan jalan untuk membenarkan kesalahan yang telah mereka lakukan. Belajar pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesalahan, kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Sekali lagi kita perlu hadirkan bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah yang ada di sekeliling beliau tidaklah sama dan satu keimanannya. Artinya tidak semua sahabat Nabi itu seperti Abu Bakar. Tidak seluruh sahabat Nabi itu seperti Umar. Tidak seluruh sahabat Nabi itu seperti Uthman, seperti Ali, seperti Abdurrahman ibn Auf, seperti Talha ibn Ubaidillah, dan seterusnya. Bahkan Allah azza wa jalla berfirman bahwasanya di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula ada orang-orang munafik. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq. Di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang munafik. Jikalau zaman beliau adalah sebaik-baik zaman, generasi beliau adalah generasi terpilih, ternyata di dalam tubuh generasi ini ada orang-orang munafik, maka itu artinya kita mengambil pelajaran dalam kehidupan kita, kehidupan yang tidak sempurna, kehidupan yang jauh dari cahaya kenabian, kehidupan yang sudah mendekat dengan hari kebangkitan, akhiruz zaman, hari kiamat. Maka kita akan menyadari bahwasanya sebagaimana di sana ada orang-orang yang beriman, yang mereka sungguh-sungguh meniti jalan menuju Allah, maka di sana juga ada orang-orang munafik. Kita harus yakini ini sebagai seorang mukmin, tanpa kita harus menunjuk siapa dan siapa.
tapi kita meyakini bahwasanya di sana dalam tubuh umat ini ada orang-orang munafik. Sebagaimana Rasulullah SAW juga tidak menentukan secara terbuka siapa saja orang-orang munafik kecuali beberapa orang. Tapi Rasulullah SAW dan para sahabat meyakini dan mengetahui ayat ini. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Di sekitar kalian, di sekeliling kalian ada orang-orang munafik. Sehingga keadaan zaman kita lebih memungkinkan dan bisa kita pastikan orang-orang munafik di tengah-tengah umat ini banyak. Orang-orang munafik di tengah-tengah umat ini banyak. Tanpa kita menentukan, tapi kita bisa meraba dan merasakan. Karena orang-orang munafik, kata Allah Azza wa Jal, fala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kalian akan mengenalnya dengan kata-kata mereka. Allah akan tampakkan kebusukan hati orang-orang munafik ini dalam ungkapan dan kata-kata mereka. Sehingga kita bisa meraba, kita bisa mencium, kita bisa melihat siapa orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah umat ini. Namun selain orang-orang munafik, karena orang-orang munafik ini hukumnya sebagaimana orang kafir, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya orang-orang kafir itu secara nyata dan terang-terangan mengatakan kekufuran, sedangkan orang-orang munafik ini menyembunyikan kekufurannya di dalam hatinya dan menampakkan keimanan. Tapi di sisi Allah Azza wa Jal, keduanya dianggap dalam keadaan kufur, kafir. Tapi malam hari ini kita tidak akan membahas mereka. Kita akan membahas sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak pernah diragukan keimanan mereka, perjuangan mereka, kesetiaan mereka membela Rasulullah dan agama Allah. Tapi sekali lagi, sahabat-sahabat Rasulullah SAW bukanlah pada satu tingkatan keimanan yang sama. Tidak seluruhnya seperti Abu Bakar. Bahkan yang seperti Abu Bakar pun hanya beliau, tidak ada yang lain. Sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakar. Sekelas Umar bin Khattab yang mengorbankan sekian dan sekian dari hartanya pun tidak bisa menandingi keimanannya Abu Bakar Siddiq. Begitu pula sahabat-sahabat yang berikutnya. Makanya ketika kita belajar tentang sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat, kita akan menemui ada beberapa sahabat yang melakukan kesalahan, kemaksiatan, dan sekali lagi ternyata kesalahan itu bukanlah kesalahan yang ringan. Ada di antara para sahabat yang berzina, ada di antara para sahabat yang minum khamr, dan seterusnya. Mengungkap sejarah ini bukan berarti merendahkan kehidupan mereka, tapi agar kita mempelajari kehidupan mereka secara utuh. Sebagaimana keimanan mereka adalah puncak keimanan sebaik-baik generasi yang pernah ada, namun keimanan yang dengan kuat dan kokoh ini tidak membuat sebagian dari mereka terjatuh dalam kesalahan. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Sebagian dari kalian wahai para sahabat ada yang berkeinginan dunia, dan sebagian dari kalian ada yang menginginkan kehidupan akhirat. Sehingga ini jelas, nyata bahwasanya kehidupan para sahabat sebagaimana kehidupan generasi-generasi berikutnya. Hanya saja yang Allah Azza wa Jalla khususkan bagi mereka, mereka kehidupannya didampingi oleh seorang yang mulia, orang yang paling sempurna, sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi langsung bisa dibenarkan, langsung bisa diarahkan kepada jalan yang benar. Sedangkan diri kita seringkali kesalahan terjadi dibiarkan, sekalipun ada mungkin ulamanya, terkadang mungkin tidak sampai padanya suatu kesalahan atau kondisi-kondisi tertentu yang bagi seorang alim tidak bisa mengatakan dan mengingkari kemungkaran. Maka coba kita lihat
dari kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu ini, yang disebutkan dalam berbagai periwayatan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Suatu saat ada seorang anak muda datang kepada Rasulullah. Anak muda, ata syabban, inna fatan syabban ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak muda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dzan li bizina." Ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Anak muda ini datang kepada Nabiullah, kepada Muhammad ibn Abdullah, dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, izinkan diriku untuk berzina." Kita perhatikan pertanyaannya. Kita perhatikan pula orang yang ditanya. Pertanyaannya adalah, permintaannya adalah, "Ya Rasulullah, berikanlah izin untuk diriku agar diriku berzina." Dan yang ditanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat yang mulia sekelas Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, mereka sangat susah untuk mengutarakan banyak hal dari yang mereka ingin sampaikan karena maqam dan kedudukan Rasulullah yang tinggi dan mulia. Tiba-tiba datang seorang sahabat Rasulullah, seorang anak muda, dan mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dzan li bizina." Izinkan untuk diriku ini untuk berzina. Pertanyaannya berat, dan orang yang ditanya semakin membuat berat karena yang ditanya adalah Rasulullah SAW. Kita bayangkan saja ada seorang anak mengatakan demikian kepada ayahnya. Kalau seorang kawan ngobrol dengan kawannya mungkin tidak terlalu berarti, tapi seorang anak tiba-tiba ngomong demikian di hadapan ayahnya. Ini bukan hanya sebatas seorang ayah, seorang Nabiullah, seorang Rasulullah. Apa yang dikatakan hakun. Bahkan kalau ia berdoa diaminkan oleh malaikat. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan suatu solusi. Dan yang penting nanti ketika kita sudah mendengarkan kisah ini, jangan kita mengambil suatu kesimpulan yang sepihak dan kita mengkiaskan, menyamakan seluruh masalah yang terjadi sebagaimana Rasulullah SAW memberikan solusi. Tidak benar. Ada kondisi tertentu Rasulullah memberikan solusi ini, ada kondisi yang lain Rasulullah memberikan solusi yang lain. Tidak bisa kita pukul rata solusinya selalu sama. Ini salah satu solusi yang Rasulullah SAW berikan. Lihat, anak muda ini datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan untuk diriku ini berzina." Maka kata Rasulullah SAW, "Udnu," mendekat. Rasulullah SAW meminta anak muda ini untuk mendekat. Ketika sudah mendekat, sudah duduk di hadapannya Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Atuhibbahu li ummik?" Apakah engkau rela perzinaan itu terjadi pada ibumu? Apakah engkau rela perzinaan itu terjadi pada ibumu? Qala la wallah. Qala la wallahi ya Rasulullah. Demi Allah tidak ya Rasulullah. Bagaimana saya rela perzinaan itu terjadi pada ibu saya? Enggak mungkin. Kemudian Rasulullah SAW kembali lagi bertanya, atau Rasulullah SAW menjelaskan, "Walan nas yuhibbunahu li ummahati." Begitu pula manusia tidak akan pernah rela itu terjadi pada ibu-ibu mereka. Di sini Rasulullah SAW memberikan satu solusi, yaitu adalah solusi menyadarkan. Dan menyadarkannya ini dengan dipahamkan secara nalar, secara akal.
Rasulullah tidak mengatakan orang berzina itu di neraka, orang berzina itu hukumannya demikian, orang berzina itu bla bla, enggak. Rasulullah SAW mengajak orang ini berpikir agar akalnya berpikir dan menerima ketentuan hukum Allah ini dengan legowo, menerima betul. Makanya Rasulullah bertanya kepada, apakah engkau rela perzinahan terjadi pada ibumu? Maka jawabannya tentu la wallahi ya Rasulullah, tentu aku tidak rela demi Allah ya Rasulullah, tidak rela. Maka kata Rasulullah, begitu juga manusia, mereka tidak rela perzinahan itu terjadi pada ibu-ibu mereka. Untuk menegaskan lagi, Rasulullah kembali bertanya, afatuhibbuhu libnatik, apakah engkau rela kalau perzinahan ini terjadi pada putrimu? Tadi pada ibunya, sekarang putrinya. Kembali lagi orang ini menjawab, la wallahi ya Rasulullah, tentu tidak ya Rasulullah, tentu tidak, demi Allah tentu tidak. Rasulullah kembali lagi menjawab perkataannya, kata Rasulullah, walan nas yuhibbunahu li banatihim, begitu juga manusia tidak rela itu terjadi pada putri-putri mereka. Kemudian Rasulullah kembali lagi bertanya, apakah engkau rela apabila itu terjadi pada saudarimu, rela atau tidak? Maka jawabannya kembali lagi sama, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak rela itu terjadi pada saudariku. Rasulullah kembali lagi menegaskan, begitu juga manusia tidak rela itu terjadi pada saudari-saudari mereka. Kembali lagi Rasulullah menegaskan dan bertanya, apakah engkau rela apabila itu terjadi pada bibimu? Jawabannya masih sama dan penegasan Rasulullah masih sama. Kemudian setelah orang ini menjawab dengan jawaban yang sama dan mendapatkan pesan yang sangat dalam dari Rasulullah SAW yang menyadarkan suatu kesalahan ini, Rasulullah memberikan solusi yang lain. Tapi sebelum kita masuk kepada solusi yang lain, kondisi ini terkadang diperlukan bagi orang-orang yang tidak mampu memahami firman-firman Allah Azza wa Jalla dan sabda-sabda Rasulullah SAW, hanya cukup dengan menerima atau istislam, tunduk dan menerima. Sebagian orang harus dipahamkan ketentuan syariat itu dari sisi nalar, dari sisi akalnya, sehingga ia mampu menerima syariat ini dengan benar. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW kepada anak muda ini. Rasulullah tidak mengatakan Allah telah mengharamkannya, berfirman Allah mengancamnya, enggak. Rasulullah SAW melakukan pendekatan nalar. Kamu rela enggak kalau itu terjadi pada ibumu? Tentu enggak ya Rasulullah. Kalau begitu manusia juga enggak ada yang rela. Kamu rela enggak terjadi itu pada putrimu? Tentu enggak ya Rasulullah. Kalau begitu manusia juga tidak ada yang rela itu terjadi pada putrinya. Ia akan mendapatkan kesimpulan bahwasanya kalau begitu semua orang juga tidak rela terjadi perzinahan. Maka ini adalah suatu yang terlarang, bukan hanya sebatas bagian dari syariat Allah, tapi juga terlarang dalam fitrah manusia. Akal sehat manusia menolak perzinahan itu terjadi. Tentu ini bagi fitrahnya yang masih baik, yang masih suci. Karena di luar sana bisa jadi ada orang-orang yang sudah berbeda fitrahnya. Sudah Allah tutup hatinya, Allah sesatkan pikirannya, sehingga perzinahan itu kebanggaan bagi dirinya. Dia rela terhadap ibundanya, rela terjadi pada putrinya. Ada. Tapi fitrahnya manusia, tabiat asalnya manusia akan menolak perzinahan ini terjadi. Sehingga Rasulullah SAW ingin menyadarkan bahwasanya haramnya zina
itu bukan hanya ketentuan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya semata, tapi itu haramnya juga didukung oleh fitrah dan nalar akal sehatnya manusia. Sehingga tidak ada celah untuk diperbolehkan sedikit pun, kecuali apabila nalar dan fitrah kita sudah berubah. Rasulullah ingin menyampaikan, saya juga tidak punya hak untuk memberikan izin. Kenapa saya tidak punya hak? Karena ini sesuatu yang terlarang secara fitrah. Kecuali fitrah kita semua berubah, baru mungkin kita ada kemungkinan untuk memperbolehkan itu. Tapi tidak mungkin itu terjadi. Fitrahnya manusia, akal nalarnya manusia akan mengatakan itu sesuatu yang keji. Sehingga ini salah satu solusi. Dalam keadaan tertentu, seorang anak yang melakukan kesalahan, seorang saudara seiman yang melakukan kesalahan, seorang siswa, seorang murid yang melakukan kesalahan, seorang suami atau seorang istri yang melakukan kesalahan, terkadang ia tidak perlu banyak ayat, tidak perlu banyak hadis, tapi disadarkan dari sisi akal sehatnya dan fitrahnya sebagai seorang manusia. Dia lebih tersentuh, dia lebih tersadarkan, sehingga ia tidak melampaui batas atau mengulangi kesalahan yang sama, dan menyadari bahwasanya apa yang telah dilakukan itu suatu kesalahan besar, atau bahkan ia tidak melakukan suatu kesalahan yang mana ia hampir melakukan. Kenapa? Karena akalnya, fitrahnya sudah tersentuh. Ini salah satu solusi bagaimana Rasulullah SAW memberikan solusi untuk orang yang ingin melakukan kemaksiatan. Rasulullah SAW tidak mencukupkan demikian, karena akal, fitrah itu bisa jadi dikalahkan dengan syahwat. Karena akal, fitrah manusia bisa dikalahkan dengan syahwat. Akal manusia mengatakan sesuatu yang memabukkan itu buruk bagi dirinya. Itu sudah fitrah dan akal manusia. Tapi syahwatnya ingin merasakannya. Banyak sekali dalam kehidupan kita, akal dan fitrah seseorang menolak sesuatu yang dilakukan, tapi syahwatnya, keinginan yang sangat kuat mengalahkan berpikir jernihnya. Makanya Rasulullah SAW memberikan solusi yang berikutnya. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada anak muda ini. Diletakkan tangannya Rasulullah di dada anak muda ini. Dan dikatakan apa? Allahumma ghafir dzambah. Allahumma ghafir dzambah. Wa tahhir qalbah. Wa hassin farjah. Kalau tadi solusi secara nalar, secara akal, sebagai seorang manusia, maka ini adalah solusi wahyu, solusi secara agama, secara syariat, yaitu mendoakan. Maka Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada anak muda ini dan mengatakan, Allahumma ghafir dzambah. Pertama, ya Allah, ampunilah dosanya. Ingat, yang berdoa siapa? Rasulullah. Kalau Rasulullah yang berdoa, kira-kira bagaimana jawabannya? Jelas, terjamin doanya pasti dikabulkan. Terjamin. Berarti orang ini dihapuskan dosanya. Orang ini tidak perlu banyak bertaubat dan istighfar. Dapat doanya Rasulullah, aman. Kenapa? Karena Rasulullah mendoakan, Allahumma ghafir dzambah. Ya Allah, ampunilah dosanya. Solusi yang kedua, doa yang berikutnya. Doa yang pertama tadi agar diampuni dosanya. Doa yang kedua, wa tahhir qalbah. Ya Allah, sucikanlah hatinya. Sucikanlah hatinya. Sekali lagi, siapa yang berdoa? Rasulullah SAW. Dan doanya Rasulullah tidak pernah dikhianati, tidak pernah ditolak oleh Allah. Wa tahhir qalbah, dan sucikanlah hatinya. Kemudian yang terakhir, wa hassin farjah,
dan jagalah kemaluannya. Jagalah kehormatan. Tiga doa ini dikatakan oleh para ahlul ilmi dan ulama, ini adalah doa yang sangat ampuh, yang sangat memberikan solusi bagi seorang anak muda yang seringkali digoda dengan syahwatnya. Bagi seorang anak muda yang seringkali digoda dengan syahwatnya. Ketika syahwatnya sedang memuncak, maka ingat solusi doa Rasulullah dan katakan, Allahumma ghfir dzambi. Allahumma ghfir dzambi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allahumma ghfir dzambi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Satu. Wa tahhir qalbi, dan sucikanlah hatiku. Wa hassin farji, dan jagalah kemaluanku. Pertama, meminta ampun. Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ini doa yang didoakan Rasulullah SAW untuk anak muda ini. Karena doa ini dikatakan orang ini setelah berdiri hilang seluruh syahwatnya yang tadi ada ketika awal bertanya dan meminta kepada Rasulullah. Terkabul langsung segera. Walaupun makam kita berbeda dengan makamnya Rasulullah dalam berdoa, namun ini adalah sunnah, contoh dari Rasulullah SAW untuk mengatasi suatu masalah, yaitu ketika syahwat sudah mengalahkan akal dan fitrah nalarnya manusia. Maka doa, Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Dengan doa ini semoga seorang dijauhkan dari syahwatnya dan dikembalikan kepada akal sehatnya. Karena tadi berpikir yang jernih di saat syahwat menguasai seringkali tidak didapatkan. Tapi berdoa dengan doa yang sangat singkat ini bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Karena kalau berpikir dia harus sedikit merenung, memikirkan lagi. Kadang orang kalau sudah maju dengan syahwatnya, sudah nggak ada lagi pikiran apapun dengan nalar yang sehat tadi. Tapi kata-kata ini masih bisa, dia masih bisa mengingat. Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ini berlaku untuk anak-anak muda atau siapapun. Karena penguasaan syahwat bukan hanya sebatas anak muda saja yang seringkali terjatuh dalam kesalahan, bisa jadi orang-orang yang tua pun dalam keadaan demikian. Selama dia seorang manusia hidup, syahwat ini naik turun. Namun memang biasanya syahwat ini sangat kuat dimiliki anak-anak muda. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan solusi yang pertama dan solusi yang kedua. Tidak Rasulullah langsung mendoakan, enggak. Rasulullah tidak langsung Allahumma ghfir dzambahu, enggak. Rasulullah ingin bahwasanya kesalahan yang dilakukannya itu disadarinya. Sebelum doa yang akan didoakan itu menguatkannya. Jadi seseorang melakukan salah, dia sadar bahwasanya dirinya salah. Setelah dia sadar melakukan kesalahan atau dirinya salah, dia perlu penguat, mendorong jauh dari kesalahan itu, yaitu dengan doa. Ini adalah solusi yang sempurna dari seorang guru terbaik, yaitu Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Ini juga mengambil suatu pelajaran bagi kita. Bisa bagi kita mengambil suatu pelajaran bahwasanya suatu kesalahan tidak boleh bagi kita menyikapinya dengan sikap yang sama.
Mengapa? Karena apabila kita membaca siratul Mustafa yang akan kita nanti juga kisahkan dalam kesempatan berikutnya, ada Rasulullah SAW menegur keras sahabat-sahabatnya dengan kata-kata yang sangat keras. Padahal kesalahannya mungkin di bawah kesalahan anak muda ini. Sebagai contoh adalah kisahnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu arda. Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang mulia, Abu Abdurrahman, salah satu qurra, ahli qiraah atau ahli Quran dari kalangan sahabat, diposisikan Rasulullah sebagai imam bagi kaumnya, bagi keluarga besarnya. Suatu malam ia membuka salatnya dengan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba. Sedangkan ada di antara mereka yang salat ini seorang yang baru pulang dari bekerja, capek, letih, tidak sanggup untuk salat lama, apalagi salat membaca surat Al-Baqarah. Maka akhirnya orang ini memilih untuk keluar dari sholat dan sholat sendiri di belakang. Akhirnya apa? Orang ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Mu'adz bin Jabal begini. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi Rasulullah menegur Mu'adz dengan kata-kata, lihat, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau tukang pembuat fitnah? Bukan hanya sebatas orang yang membuat fitnah, tapi kata Rasul, fattan. Kalau orang yang paham bahasa Arab, fattan itu fa'al, berarti banyak melakukan fitnah, begitu. Apakah engkau telah banyak melakukan fitnah? Padahal Mu'adz hanya membaca surat Al-Baqarah, apa salahnya? Salahnya ia tidak bisa memposisikan dirinya sebagai imam yang mengetahui dan mengenal makmumnya. Itu aja. Hanya sebatas sampai di situ. Lebih salah mana dan lebih besar mana kesalahannya dengan anak muda yang tadi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perbolehkan bagiku untuk berzina. Jelas. Tapi Rasulullah menegur dengan keras di sini, dan di sana Rasulullah bersikap dengan lemah lembut, diajak berfikir, didoakan lagi. Ini mengajak kita bahwasanya kita tidak boleh ketika membaca sejarah Rasulullah SAW diambil poin-poinnya yang sesuai dengan hawa nafsu dan syahwat kita. Oh, Rasulullah itu kalau menyelesaikan perkara selalu dengan lemah lembut. Karena Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi enggak pernah Rasulullah kasar sama sekali. Tapi di sisi lain ada sikap-sikap di mana Rasulullah SAW menegur para sahabatnya dengan keras. Ada Usamah bin Zaid. Ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu ardah melihat seorang kafir telah berhasil banyak membunuh kaum muslimin, dikejar oleh Usamah, dihunuskan pedang pada dirinya. Setelah pedang itu diangkat oleh Usamah, orang kafir ini mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usamah yang melihat orang ini itu telah melakukan pembantaian yang besar bagi kaum muslimin, tidak menerima ucapan syahadat ini. Prediksi kuat Usamah mengatakan orang ini hanya ingin bertameng di balik dua kalimat syahadat agar tidak terbunuh. Makanya Usamah lanjut saja menebasnya. Lanjut saja Usamah menebasnya. Setelah Usamah lanjut menebasnya, Rasulullah SAW memanggil Usamah. Rasulullah memanggil Usamah. Rasulullah memanggil Usamah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Usamah, "Ya Usamah, bagaimana engkau
akan menghadap Allah dengan 2 kalimat syahadat tadi. Ya Rasulullah, dia itu mengucapkannya karena dia takut terhadap pedangku. Kata Rasulullah, halla syaqaqta an qalbihi? Apakah kamu telah membedah hatinya? Kenapa dia tadi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kamu nggak tahu apa niatnya, apa tujuannya? Ya Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan, kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah yaumal qiyamah? Bagaimana engkau nanti menghadapi Allah ketika kalimat syahadat ini ada di hadapanmu? Tanggung jawab. Lihat bagaimana sampai Usamah mengatakan, benar-benar hati ini terasa sempit, seakan-akan aku baru masuk Islam hari itu. Halas, sesuatu yang berat sekali teguran Rasul. Tapi di sisi yang lain, Rasulullah SAW menyikapi anak muda ini tadi dengan penuh ramahnya, lemah lembutnya, menyadarkan kesalahannya, kemudian menutupnya dengan doa. Maka ini adalah salah satu sikap yang sangat bijak dari Rasulullah SAW ketika mendapati sahabat. Ingat ya, orang yang meminta izin untuk berzina tadi siapa? Bukan munafik, sahabat Rasulullah. Bukan munafik, tapi sahabat Rasulullah. Dibuktikan setelah Rasulullah SAW tadi berdoa, anak muda ini tadi berdiri. Kata anak muda ini, aku berdiri dalam jiwaku itu kosong dari syahwat yang tadi sudah hampir menguasaiku. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah sucikan hatinya, Allah jaga kehormatan atau kemaluannya. Berkat doanya Rasulullah SAW. Ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya tidak setiap kesalahan itu solusinya adalah hukuman. Tidak setiap kesalahan solusinya adalah hukuman. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perlu kita sadari bahwasanya dalam syariat Islam ini ada yang dinamakan hudud, sanksi-sanksi yang Allah telah tetapkan. Orang berzina hukumannya begini-begini, orang minum khamar hukumannya begini, orang mencuri hukumannya begini. Tapi apabila kita mengamati dan merenungi dari seluruh kemaksiatan dari A sampai Z, berapa kemaksiatan yang Allah tentukan hukuman dari orang yang melakukannya? Kita akan mendapati hanya beberapa saja. Padahal kemaksiatan itu bentuknya 1 atau 2 atau 1000 atau 1 juta, banyak sekali. Tapi yang Allah tentukan hukumannya berapa? Bisa dihitung. Itu menunjukkan bahwasanya hukuman yang Allah tetapkan ini bagian dari solusi, tapi bukan solusi hanya itu saja. Bukan hanya satu-satunya solusi. Bahkan jikalau nanti Allah Azza wa Jalla mudahkan, kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya, bagaimana Rasulullah SAW berupaya dan berusaha ketika datang seorang yang dengan sukarela ingin Rasulullah ini merajamnya, tapi Rasulullah berusaha untuk menjauhkan darinya. Mungkin kamu begini, mungkin kamu begini. Rasulullah tidak langsung, oh ya kamu berzina, rajam. Enggak. Islam itu agama yang tidak dibangun di atas syahwat. Syahwat ingin menghukum. Tapi Islam itu dibangun di atas dasar ilmu, bagaimana seorang itu mendapatkan solusi dari kesalahan yang dilakukannya. Makanya pintu pertama dari seorang yang telah melakukan kesalahan Allah buka lebar, yaitu apa? Pintu pertaubatan. La tanqati'u taubah hatta taqum as-sa'ah. Tidaklah pintu pertaubatan ini tertutup sampai datangnya hari kiamat. Solusi yang Allah buka, yang Allah tutup bagi umat-umat sebelum kita.
Kita ingat umatnya Nabi Musa ketika melakukan kesalahan, apa katanya Nabi Musa? Firman Allah Azza wa Jalla untuk mereka, taubat mereka syaratnya apa? Membunuh diri mereka sendiri. Di syariat kita ada begitu? Tidak ada. Cukup kita bertaubat selesai. Tentu dengan ketentuan dan syarat yang telah dilugaskan dan dijelaskan oleh para ulama. Tapi tidak ada ceritanya taubat itu dengan cara membunuh diri sendiri. Apa kata Allah tentang kaumnya Nabi Musa? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kalian bertaubat kepada Rabb kalian dan apa? Bunuh diri kalian. Di dalam agama kita tidak demikian. Agama yang Allah sempurnakan dengan penuh kebaikan dan keindahannya. Allah bukakan pintu taubat, cukup selesai. Nanti kita akan pada pertemuan berikutnya insyaallah azza wajalla akan mendapatkan suatu kisah yang sangat ajib, sangat mengherankan, mengagumkan sekali. Bagaimana Rasulullah berupaya, orang datang mau minta disucikan. Ya Rasulullah, saya ini udah berzina, sucikan, rajam saya sudah rela, mati pun saya nggak apa-apa. Memang saya ingin bertanggung jawab. Rasulullah berusaha untuk menjauhkan. Kamu mungkin gila. Tanya Rasulullah, ini enggak gila. Kamu mungkin minum khamr, enggak minum khamr. Kamu mungkin enggak berzina, kamu mungkin menyentuhnya. Berusaha Rasulullah mengusirnya. Tapi orang ini memang seorang sahabat yang kuat hatinya ini. Datang sengaja ingin apa? Dirajam oleh Rasulullah. Baru kemudian setelah proses yang panjang baru Rasulullah merajam. Tapi itu bukan cara pertamanya Rasulullah. Makanya kesalahan-kesalahan dalam beragama kita, yaitu kemaksiatan, dosa. Solusi pertamanya kita mencari bagaimana seorang itu keluar dari kesalahan. Lalu bagaimana orang ini tidak mengulangi kesalahan? Makanya tujuan dari hukuman yang Allah telah tentukan itu apa tujuannya? Agar orang itu tidak mengulangi kesalahan. Tapi vonis orang melakukan kesalahan itu prosesnya pun berat. Orang mencuri, jangan dikira asal kita melihat orang ambil sesuatu harus ada dua saksi. Definisi mencuri yang telah disebutkan ulama fikih, mengambil dari suatu yang lebih daripada 1/4 dinar dari tempat yang layak baginya untuk disimpan. Jadi prosesnya panjang. Baru dijatuhkan sanksi apa? Dipotong tangannya. Itu secara hukum Islam begitu. Tapi proses untuk menentukan dipotong tangannya itu panjang. Dan bahkan para ulama membahas dalam hukum-hukum fikih mengatakan bahwasanya sebaiknya orang itu tidak diadukan dan dilaporkan sampai kepada mahkamah. Yang penting bagaimana kita memberikan solusi untuk orang ini agar tidak mengulangi. Kalau kita bisa menyelesaikan sampai sini sudah cukup, nggak perlu lagi mahkamah itu campur tangan. Makanya Rasulullah SAW ketika diadukan seorang wanita yang telah mencuri dan Rasulullah sudah menghukum wanita ini untuk dipotong tangannya, datang Usamah bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, aku meminta syafaat untuk orang ini. Kata Usamah, kata Rasulullah, apakah kamu minta syafaat untuk sanksi yang Allah telah tetapkan? Seharusnya kalian itu meminta syafaatnya, atau jangan adukan ini sampai di saya dan saya sudah memutuskan. Sebelum itu kalian lakukan itu semua. Jangan sudah terjadi putusan Allah Azza wa Jalla kemudian kalian datang untuk memintakan maaf. Karena apabila keputusan Allah sudah berlaku, maka di situ sudah tidak lagi ada maaf. Ketika sudah dikatakan dipotong tangannya karena terbukti melakukan pencurian dengan ketentuan hukum yang ada, tidak bisa lagi diringan-ringankan di situ. Karena hukumullah sudah berlaku. Tapi sebelum itu, sebelum sampai proses ke mahkamah dan pengadilan, boleh seorang memaafkan, menyembunyikan kesalahannya. Karena tujuan dari hukuman tadi apa? Agar seseorang itu mengambil pelajaran dari kesalahan. Sehingga apabila kita melihat kemaksiatan-kemaksiatan yang ada dan dianggap maksiat dalam agama kita, dari A sampai Z, kita hanya akan mendapati sebagian kecil dari kemaksiatan itu yang ditentukan hukumannya oleh Allah langsung. Apa sih? Coba kalau kita hitung, berzina, ya ada. Minum khamar, ada.
Mencuri ada. Dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa yang kecil, misalkan orang melihat sesuatu yang haram, apa hukumannya? Apakah matanya dicongkel begitu? Enggak ada. Enggak ada hukumannya begitu. Menyentuh seorang yang bukan mahramnya yang diharamkan baginya tanpa melakukan perzinaan, ada sanksinya ditentukan Allah? Enggak ada. Berkata kotor? Enggak ada. Itu semua mengambil dan menyimpulkan bagi kita suatu pelajaran bahwasanya memang ketika kita melihat suatu kesalahan, bukan bagaimana caranya menghukum, tapi bagaimana caranya kita memberi solusi agar orang ini sadar dirinya salah, agar orang ini tidak mengulangi lagi yang kedua kali, dan agar kesalahan ini diampuni oleh Allah. Itu ada yang dibangun oleh agama kita dalam menyelesaikan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya dengan kisah-kisah yang lain yang mana Rasulullah SAW memberikan solusi dan menegaskan apa yang tadi saya katakan, bahwasanya kesalahan itu dicarikan solusinya, bukan dicari hukumnya. Kalau sudah ketemu solusi tanpa dihukum, itu lebih utama. Nah, kalau kita mendapatkan solusi tanpa hukuman dan orang yang melakukan salah ini menyadari kesalahannya, dia punya tekad untuk berubah dan benar-benar terjaga, tidak mengulangi, selesai. Karena itu tujuan kita. Tujuan Islam ini menegakkan yang baik dan mengurangi atau melenyapkan keburukan. Apabila itu sudah terjadi, selesai. Bukan tujuannya menghinakan seorang pelaku, bukan tujuannya menghukum semata untuk hukuman tanpa mengambil ibrah dan pelajaran dari balik hukuman tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dikarenakan waktunya nampaknya sudah masuk pada waktu Isya. Kita insyaallah azza wajalla lanjut pada pertemuan yang berikutnya kalau masih ada waktu dan Allah mudahkan. Kita insyaallah azza wajalla bertemu pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.